ma ruwiya an ba'dis sholihin qala, yakni yang diriwayatkan oleh sebagian orang-orang soleh, yakni orang-orang yang terpercaya, para wali-wali Allah, telah berkata, kana liyabnustushida, adalah aku memiliki seorang anak laki-laki istushida, yang telah mati syahid. Jadi seorang bapaknya yang soleh memiliki seorang anak laki-laki yang telah wafat, dan wafatnya adalah dalam keadaan mati syahid. Berkata bapak tadi, kana dia ibnu istushida, adalah aku ini memiliki seorang anak laki-laki yang telah syahid. Falam arahu fil manami, maka aku tidak pernah berjumpa dengannya di dalam tidurku. Maknanya dia tidak pernah bertemu anaknya yang mati syahid itu di dalam mimpinya. Ila lailatin, sehingga sampailah pada suatu malam, tuwfiya Umar bin Abdul Aziz, suatu malam di mana malam hari itu adalah wafatnya seorang wali besar juga khalifah, namanya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal. Ia adalah seorang pemimpin yang adil, juga seorang ulama. Banyak kutipan-kutipan yang dituliskan para ulama yang merupakan ajaran-ajaran ataupun keputusan-keputusan yang baik dan benar yang dilakukan oleh seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Pada malam kewafatan seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz ini radhiyallahu anhu, iztara'a li tilkal lailati, maka pada malam hari itu kata bapaknya yang soleh tadi itu, barulah aku dipertemukan Allah dengan anakku yang mati syahid itu. Maknanya berjumpa di dalam mimpi. Dan mimpi-mimpi yang dituliskan di dalam kitab Minhajul Abidin, mimpinya wali-wali, mimpinya orang-orang soleh yang tidak pernah lepas daripada menjalankan sunnah Rasul, jauh daripada dosa, bahkan melakukan sesuatu yang boleh saja, yang gak ada manfaatnya buat mereka, mereka tidak lakukan. Jadi jangan bayangkan ini mimpinya kita ya, yang banyak dosa. Yang dituliskan di sini adalah mimpi yang hak ya. Sejak anaknya mati syahid, bapaknya nggak pernah ketemu anaknya dalam mimpi. Sedangkan masyhur dalam kisah-kisah sebelumnya, setiap ulama-ulama para imam wafat mesti malam harinya, entah muridnya, entah temannya, entah gurunya yang sama-sama soleh dan alim, berjumpa dengan mereka, bahkan ngobrol. Dalam kasus-kasus pelajaran yang kita baca, ada Sufyan Tsauri dan lain sebagainya. Nah ini wafat anaknya syahid, belum pernah ketemu, lama belum ketemu. Sehingga suatu malam, di malam hari wafatnya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Nanti cari baca bagaimana manaqib ataupun daripada tarjamah ataupun riwayat daripada Umar bin Abdul Aziz, pastilah akan menjadikan kita tercengang, menjadikan kita ini kagum betapa solehnya seorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Selain khalifah, beliau juga ulama, mujtahid, bahkan sampai pada derajat mujtahid, dan beliau adalah orang soleh. Sehingga malam wafatnya Umar bin Abdul Aziz ini, bapaknya tadi itu baru Allah beri kesempatan ketemu anak yang telah syahid. Fakultu, maka aku berkata, kata bapaknya itu kepada anaknya yang telah syahid tadi itu, ya bunayya, wahai anakku yang kusayang. Kalimat ya bunayya, alam taku mayyitan, bukankah engkau telah mati? Oh ketemu ini, namanya orang mimpi itu kan seolah-olah nggak mimpi ya, seolah-olah dia benar dalam keadaan nyata. Nanya deh, dalam mimpinya udah tahu kalau anaknya ternyata sudah mati syahid.
Tanya bapaknya, ya bunayya, wahai anakku, alam taku mayyitan, bukankah engkau telah mati? Bukankah engkau telah mati? Faqala, maka menjawab anaknya yang mati syahid tadi, la, tidak, saya tidak mati. Walakinni istushhidtu, akan tetapi aku ini adalah seorang yang mati syahid. Jadi bahasanya Imam Nawawi ini luar biasa. Dalam percakapan ini yang dikutipkan, ditanya, bukankah engkau telah mati? Kata anak yang memang sudah mati, kan dalam pandangan orang, kata anaknya tidak, aku tidak mati. Walakinni, akan tetapi aku ini istushhidtu, adalah mati syahid. Jadi ketika dikatakan tidak, aku tidak mati, berarti orang mati syahid itu sebenarnya tidak mati. Dalam Al-Quran itu sendiri dikatakan, janganlah engkau kira orang yang mati dalam keadaan baik syahid tadi itu mati, tidak, bahkan itu hidup, mereka itu mendapat rezeki dari sisi Allah. Di sini pun ditegaskan, la, aku tidak mati, walakinni istushhidtu, akan tetapi aku ini orang yang mati syahid. Maknanya syahidnya dulu yang menyebabkan kematiannya, akan tetapi ia hidup di tempat yang mulia. Wa ana hayyun 'indallahi ta'ala urzaq, dan aku hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala urzaq, diberi rezeki. Jadi kasih rezeki. Apa rezekinya? Wallahu a'lam bishawab, kita enggak lihat ya. Kita enggak tahu gitu. Yang jelas kehidupan mereka lebih baik. Faqultu, maka kata bapaknya, aku katakan, setelah anaknya menjawab aku tidak mati tapi aku mati syahid, aku ini hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Faqultu, maka kata bapaknya tadi itu, bapaknya berkata, ma ja'abik, apa perkara yang jadi tujuan kamu datang apa? Nah, kan sudah mati syahid, begitu ya sudah, berarti enggak mati. Nah, sekarang tujuan datang ke sini apa? Kata bapaknya. Qala, anaknya jawab, nudiya fi ahli sama, diserukan kepada seluruh penduduk langit, diserukan kepada seluruh penduduk langit, ala la yabqa nabiyyun wala siddiqun wala syahidun illa wa hadara salata ala Umar bin Abdul Aziz. Diserukan kepada seluruh penduduk langit, tiadalah boleh tersisa satu pun daripada para nabi, wala siddiqun, dan tidak juga atas orang-orang siddiq, wala syahidun, dan tidak juga atas orang-orang yang telah mati syahid, illa hadara salata ala Umar bin Abdul Aziz, kecuali ia harus pergi hadir untuk sholat menyolatkan Umar bin Abdul Aziz. Seperti itu seruan di langit. Berarti di langit itu ada kehidupan. Ada kehidupannya siapa? Kehidupannya para nabi yang dalam pandangan manusia itu wafat. Sebenarnya mereka itu diangkat ke atas langit, punya kehidupan sendiri. Wala siddiqun, juga orang-orang yang siddiq, orang yang benar, orang yang perkataannya jujur, tidak pernah berdusta. Maka Allah berikan kemuliaan mereka itu hidup. Nah, mereka yang siddiq, wala syahidun, dan orang-orang yang syahid, ternyata memang orang yang syahid tidak mati, mereka hidup di atas langit sana. Tidak boleh ada yang tersisa dari para nabi, orang siddiq, orang-orang yang syahid, kecuali dia mesti pergi hadir, menyaksikan dan sholat, menyolatkan jenazahnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi kita luar biasa bisa lihat kedudukannya Umar bin Abdul Aziz. Dia khalifah. Kalau dia khalifah yang seperti itu mulianya, pasti karena dia adil. Bahkan di dalam sirah Nabi itu, bahkan serigala dan domba pun berdamai pada masanya. Kalau sekarang ada serigala ketemu kambing, kira-kira serigalanya ngapain? Pasti makan kambing. Ada singa dikumpulkan dalam satu kandang dengan kelinci, apa yang dilakukan singa? Makan kelinci. Begitu juga hal hewan-hewan yang buas yang memang dia sifatnya itu karnivora, makan daging, mesti dia jadi predator, dimakan. Tapi karena kemakmuran hidup di zaman Umar bin Abdul Aziz, tidak ada yang kelaparan, bahkan singa pun kenyang.
sehingga berdampingan hidup dengan domba. Pernah ada kisah seperti itu? Dulu ada. Jangan heran ya, dulu ada Umar bin Abdul Aziz. Maka pantaslah beliau punya kedudukan yang tinggi. Nah, pada malam kewafatan beliau seperti itu perintah para nabi, orang-orang siddiq, orang syahid, suruh hadir dalam mensolatkan jenazahnya Umar bin Abdul Aziz. Maka kata anaknya, karena ada seruan itulah fajitu liushadas sholata, demikianlah aku ini hadir untuk menyaksikan dan ikut mensolatkan. Di atas lah. Setelah itu kata anak-anaknya, summa ji'tukum liusallima alaikum. Lalu kemudian setelah selesai pengurusan jenazahnya Umar bin Abdul Aziz yang mulia itu, lalu aku mendatangi kalian. Dia berkata kepada bapaknya, kalian, padahal bapaknya itu satu, maknanya untuk seluruh keluarganya, liusallima alaikum, untuk menyampaikan salam kepada kalian semuanya. Ini temanya adalah wa ammal qabru wal halu ba'dal mauti, keadaan kubur dan seseorang setelah mati. Jadi Bapak-bapak sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kubur itu akhir dari kehidupan dunia. Jadi orang yang wafat itu sebenarnya dia tidak hilang, dia tetap ada. Manusia itu nggak akan pernah habis, tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah hilang. Yang ada adalah perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Itu namanya mati. Dulu dalam ruh ditiupkan ke rahim, dari rahim pindah lagi ke mana? Ke alam dunia. Dari dunia pindah lagi ke alam barzah. Masuk alam barzah nggak bisa masuk kecuali mati dulu. Tapi di sana ada kehidupan orang-orang baik ya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka pada tempat yang mulia, bahkan atas sebagian orang-orang soleh itu Allah berikan keleluasaan. Mereka bisa memandang, pandangannya tidak lagi terbatas pada tembok. Mereka bisa mendengar, pendengarannya tidak lagi terbatas pada frekuensi. Kalau dalam pelajaran fisika itu pendengaran manusia itu bisa mendengar dia apabila di atas 20 ya, 20.000 Hz sampai 20 sampai 20.000. Di bawah 20 dia nggak bisa dengar, di atas 20.000 dia udah nggak bisa dengar lagi. Jadi ada frekuensi yang bisa dengar manusia, itu masih hidup. Manusia mati dan nggak lagi terbatas pada itu. Pandangannya dari barat ke timur tanpa batas, pendengarannya pun demikian. Jadi seperti itulah keadaan orang-orang mati. Ada pilihan, ya mas kalian, kita kira-kira menjadi hewan. Itu gambarannya supaya Allah itu tunjukkan kepada orang-orang soleh itu jadi ibrah, iktibar untuk orang yang masih hidup. Ini keadaan orang baik, keadaan orang yang tidak baik seperti kemarin itu. Sebelum wafat sudah diperlihatkan gunung api. Setelah dia wafat kejadiannya bagaimana?